Syarifuddin lahir di desa Simpasai, Kecamatan Sape, 31 Desember 1968. Adalah anak ketiga dari 7 bersaudara pasangan Haji Muhammad Amin dan Hajah Jamiah binti Haji Fatahullah. Ayahnya akrab disapa Atomoa, seorang petani dengan kemampuan mengaji yang sangat baik. Tidak luput satu hari pun olehnya kecuali ada buku yang dibacanya, terutama buku tentang keagamaan Islam. Masa kecil Syarifuddin banyak dibimbing dan dibina oleh kakeknya Haji Fatahullah bin Abdullah Samad bin Abu Bakar bin Syekh Nurul Mubin. Kakeknya Haji Fatahullah kerap disapa Atohelo, yang menganut ajaran Nahdlatul Ulama Kultural, merupakan seorang tokoh masyarakat dan tokoh agama berpengaruh di kalangan masyarakat yang memiliki hubungan baik dengan raja-raja Bima dan kiai di Jawa dan Banten. Ibunya Hajah Jamiah binti Haji Fatahullah merupakan seorang ibu rumah tangga yang pandai menggambar dan berdagang. Ibunya tidak sempat mengenyam manisnya pendidikan formal. Ia lantas bertekad agar 7 anaknya wajib bersekolah. Prinsipnya itu membuat dia selalu mengatakan kepada anaknya, "Tidak ada warisan yang diberikan kepada kalian, hanyalah warisan pendidikan dan ilmu. Siapa yang tidak sekolah, maka tidak mendapat warisan." Kalimat sang ibu ini selalu terngiang bagi Syarifuddin. Perjuangan dan impian Haji Muhammad Amin dan Hajah Jamiah membawakan hasil karena semua anaknya sekarang memperoleh pendidikan. Pertama, Julaiha MPD sebagai seorang guru, Dr. Anus Herman sebagai seorang guru, Profesor Dr. Syarifuddin MPD sebagai seorang dosen di UIN Mataram, Nuraini SHI sebagai pegawai Kemenak, Ibda Khairil Anwar Satuan Gegana Korps Brimob Polri Jakarta, Siti Marmayenisti SPD sebagai seorang guru, dan Margianti SPD sebagai seorang guru. Syarifuddin menamatkan pendidikan di SDN 2 Simpasai tahun 1981, SMPN 1 Sape tahun 1984, dan SPGN Bima tahun 1987. Sebagaimana sang ibu kuat memegang prinsip, Syarifuddin muda pun demikian. Kendati telah gagal berkali-kali masuk perguruan tinggi negeri, asanya tidak padam. Meski sebagai guru PNS ada di depan mata, ia tetap ingin menunaikan tekadnya untuk masuk pada perguruan tinggi negeri. 3 tahun penantian dan usahanya tidak percuma setelah dinyatakan sebagai mahasiswa aktif pada jurusan Tadris Bahasa Inggris di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Selama menempuh perkuliahan di IAIN Alauddin Ujung Pandang, berbagai kegiatan dilakukan, baik kegiatan internal maupun eksternal kampus. Ia adalah seorang aktivis himpunan mahasiswa Islam. Syarifuddin menamatkan pendidikan di IAIN Alauddin Ujung Pandang pada bulan Februari 1995. Pada tahun yang sama mendapat beasiswa dari Canadian International Development Agency melalui Departemen Agama RI bekerja sama dengan Universitas Indonesia Jakarta untuk menempuh double degree dan akhirnya tamat pada 1998. Pada tahun yang sama ia diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan akhirnya ditugaskan di STAIN Mataram yang saat ini telah menjadi UIN Mataram. Pada tahun 2000, bersama teman lain membentuk Weekly English Meeting dan English Study Club ISC yang saat ini telah menjadi UKM di UIN Mataram. Pada tahun 2002 melanjutkan pendidikan S2 pada pendidikan Bahasa Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta dengan beasiswa pendidikan Program Pasca Sarjana dari Dikti Depdikbud dan tamat pada Februari 2005. Pendidikan S3 ditempuh di Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang pada program studi pendidikan Bahasa Inggris tahun 2010 dengan beasiswa biaya sekolah Kemenak RI dan tamat pada Februari 2015. Selama menjadi dosen di UIN Mataram mengikuti beberapa kegiatan penting untuk mendukung karir sebagai seorang pengajar, baik dalam maupun luar negeri. Adapun beberapa kegiatan yang ditempuh di luar negeri yaitu studi banding tentang pendidikan dasar di Malaya University Malaysia tahun 2007, studi banding tentang pendidikan tinggi di Nanyang Technology University Singapore tahun 2007, short course in the Institute of Study in School Librarianship offered by the Graduate School of Library and Information Studies di McGill University of Canada tahun 2007, 1-month short course Community Outreach in India and Kashmir tahun 2015, fundraising training di Vrije University Amsterdam, Nederland tahun 2016,
Field Trip Study in Belgia and Paris, Prancis tahun 2016, Field Trip Study in Singapore and Malaysia tahun 2018, dan Field Trip Study in Thailand tahun 2018. Syarifuddin menikah dengan Ibu Nikmatullah pada 7 September 2002 yang sama-sama sebagai dosen UIN Mataram. Dikaruniai 2 orang buah hati, Muhammad Anis Azhar, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Malang. Putra kedua bernama Muhammad Rifki Akbar, siswa SMA N 1 Mataram. Kehidupan rumah tangga mengalami dinamika karena sama-sama berprofesi sebagai dosen. Masing-masing perlu meningkatkan kompetensi dan karir melalui pendidikan dan pelatihan. Tidak jarang kegiatan antara keduanya silih berganti. Misal, ketika Syarifuddin menempuh pendidikan S3, ia harus meninggalkan istri dan anak. Begitupun dengan sang istri. Ketika melanjutkan pendidikan S3, ia juga meninggalkan keluarga. Namun, memang pertemuan selalu terasa lebih tebal ketika jarak memisah. Bersama lebih memilih menikmati waktu di rumah jika tidak ada kewajiban di luar menanti. Sebagai orang tua dan dosen, keduanya saling mendorong untuk meningkatkan kualifikasi. Dukungan keluargalah kemudian yang menjadikan Syarifuddin sebagai akademisi yang produktif. Artikelnya pada berbagai jurnal bereputasi internasional dan buku-bukunya kerap menjadi acuan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Bukunya yang berjudul Teaching English as a Foreign Language mengurai prinsip-prinsip umum dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Ada 4 teori belajar yang dipaparkan dalam bukunya, yaitu teori belajar behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, dan humanistis. Keempat teori belajar tersebut diuraikan secara rinci tentang tujuannya, pandangan para ahli, dan implikasinya pada pembelajaran bahasa Inggris. Dalam buku ini dipaparkan juga beberapa metode pengajaran bahasa Inggris, seperti Grammar Translation Method, Direct Method, Audiolingual Method, Community Language Learning, dan Communicative Language Teaching. Karya-karya inilah yang memudahkan langkahnya meraih gelar akademik tertinggi sebagai guru besar dalam bidang ilmu Teaching English as a Foreign Language di UIN Mataram.